Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, doa saya pagi hari ini, semua kita dalam keadaan sehat walafiat, kuat selalu, dan percayalah bahwa apapun hari-hari yang kita lewati ini, meskipun ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, dengar baik, engkau tidak akan pernah sendiri. Karena Allah yang kita imani, yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, Dia Allah Immanuel. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan kepada kita satu kebenaran firman Tuhan. Dan ini berhubungan erat tentang keputusan kita mengikut Yesus. Kalau boleh saya membuat pertanyaan kepada kita semua, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu selama ini mengikut Yesus, apakah Bapak Ibu mengalami kelegaan? Atau sebaliknya, Bapak Ibu mengalami sebuah beban berat dan mengalami juga namanya keletihan lesu. Nah, firman Tuhan hari ini yang kita akan baca bersama-sama, doa saya kiranya firman Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai pada ayat yang ke-30. Demikian kata firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu baik, enak, dan bebanku pun ringan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada beberapa poin yang saya ingin jelaskan. Dikatakan di dalam ayat ini yang menjadi sebuah renungan atau tema daripada renungan ini adalah kelegaan sejati. Nah, apa itu kelegaan? Kelegaan adalah menggambarkan tentang situasi atau keadaan seseorang ketika dia ada dalam Kristus, mengalami ada sebuah perasaan bahagia, perasaan senang, perasaan tenang, perasaan damai, hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus, kita pasti mengalami yang namanya kekhawatiran, kecemasan, kegalauan, ketakutan. Kelegaan sejati hanya bisa Bapak Ibu terima, peroleh, yaitu di dalam Kristus. Kelegaan sejati hanya terjadi ketika kita ada dalam Kristus. Karena di luar Kristus, kelegaan sejati kita tidak akan miliki, kita tidak akan alami, kita tidak akan peroleh. Di dalam ayat 29 dikatakan bahwa kelegaan sejati itu ketika hidup kita mengenakan kata kuk. Nah, apa itu kuk? Kalau Bapak Ibu pernah naik delman, ya ada sekecil kayu yang dikenakan pada leher kuda itu sendiri, dan Bapak Ibu bisa melihat, ya, kuda itu kalau dipasangkan kuknya itu, dia akan terarah, dia akan fokus. Sekalipun dia dicambuk oleh sang pembawa delman itu, dia diteriakin. Dan dengar baik, ketika kuk itu dipasangkan, sekalipun jarak tempuhnya begitu jauh, dia tidak merasa lelah, dia tidak merasa letih, dia tidak merasa lesu. Nah, kata kuk inilah Yesus mengambil sebuah perumpamaan untuk supaya kita mengerti apa itu kuk. Kuk yang dimaksud inilah kunci, atau inilah polanya kalau Bapak Ibu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus seperti apa? Hidup kita tidak lagi terpola pada masa lalu. Hidup kita tidak lagi terpola pada masa-masa yang lalu di mana kehidupan kita begitu suram. Kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup dalam kekhawatiran, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kecemasan.
Dan kata kuk di dalam Kristus itu adalah pola Allah sendiri. Pada waktu Bapak Ibu ada dalam Kristus, seharusnya hidup kita tidak lagi terpola pada dunia. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi barang siapa ada di dalam Kristus, garis bawahi, jadi barang siapa ada dalam Kristus, siapa saja yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Termasuk merasa tidak mampu, merasa gagal, itu adalah kuk lama, itu adalah pola lama. Yesus katakan, kalau kuk ini dipasangkan pada hidup kita, dia bilang apa? Enak dan ringan beban. Ada begitu banyak orang mengalami keletihan di dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang mengalami beban berat dalam perjalanan imannya. Pertanyaan saya, kalau itu adalah panggilan, kalau Bapak Ibu dipilih Tuhan, Bapak Ibu menjadi orang percaya karena pilihan Tuhan, Bapak Ibu melayani Tuhan karena pilihan Tuhan, semestinya beban berat tidak akan Bapak Ibu alami. Semestinya keletihan lesu tidak akan Bapak Ibu alami. Tapi apa? Kelegaan. Kenapa? Karena segala beban kita ketika kita ada dalam Kristus, itu menjadi tanggung jawab Kristus, itu menjadi hak Kristus. Karena kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus, maka Kristus yang mengambil. Kita hanya berjalan dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tanpa kita terpola dengan Allah, maka saya percaya Bapak Ibu akan mengalami beban berat. Banyak orang mengeluh di dalam pelayanan, banyak orang memberi di dalam pelayanan. Kenapa? Banyak orang berpikir kalau dia memberi kepada hamba Tuhan itu kaya, dia akan jadi miskin. Bapak Ibu boleh baca Alkitab. Orang yang memberi di ladang Tuhan tidak akan pernah kehabisan. Tapi kenapa Bapak Ibu memberi tapi kehabisan? Karena polamu salah. Polamu kalau memberi 1 juta, minta Tuhan gantikan 10 juta. Itu bukan pola Tuhan, tapi itu pola Kanjeng Dimas. Itu adalah pola mistik, itu adalah pola kedukunan. Pola Tuhan sebelum Bapak Ibu memberi, Dia sudah memberi. Jadi pemberian kita apa? Pemberian kita adalah sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Pemberian kita adalah sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita terus hari lepas hari mengalami suatu pembaharuan. Untuk bisa terpola, di dalam ayat 29 yang sama dikatakan, belajarlah kepadaku. Kata belajar Bapak Ibu garis bawahi adalah yang dimaksud adalah dimuridkan. Ada begitu banyak orang Kristen yang sudah percaya Yesus, mereka yang sudah dalam Kristus, tapi kenapa hidupnya tidak sesuai dengan pola Allah? Karena disinilah gereja lupa, gereja dipanggil, orang Kristen dipanggil, hamba Tuhan dipanggil adalah memuridkan. Sama-sama bilang sama saya, memuridkan. Apa tujuan daripada pemuridan? Amanat Agung jelas, Matius 28 ayat 19 dikatakan apa? Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ada banyak orang Kristen protes tentang perpuluhan, ada banyak orang Kristen protes tentang persembahan gereja. Kenapa? Karena gereja tidak memuridkan, sehingga dia tidak terpola, dia tidak punya pengetahuan, sehingga kehidupannya apa? Mengemis saja, mengemis saya setiap hari. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Tidak merasa puas ketika Tuhan memberkati. Semestinya ketika orang itu sudah diberkati Tuhan, dia belajar memberkati orang lain. Katakan amin. Gereja yang kuat adalah gereja yang mau dimuridkan. Gereja yang keluar sebagai pemenang di akhir zaman adalah gereja yang dimuridkan, bukan gereja yang banyak uang. Semua orang dipanggil
dari tidak punya uang. Karena modal pelayanan bukan uang, modal pelayanan adalah iman dan panggilan Allah di dalam kehidupan setiap orang. Melayani bukan ikut-ikutan, melayani panggilan. Itu sebabnya kalau kita mengalami sebuah beban berat, kita tidak mengalami kelegaan. Saya pertanyakan bahwa pelayanan kita selama ini bukan panggilan Tuhan. Kita memaksakan diri, kita hanya ikut-ikutan. Tanpa Bapak Ibu melayani Tuhan sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai penginjil, Bapak Ibu tetap diberkati. Kita punya Tuhan yang sama, berkat yang sama, kuasa yang sama, cara yang sama. Dia akan memberkati kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kenapa gereja perlu dimuridkan? Supaya jiwa kita dipulihkan. Jiwa kita dipulihkan, dikatakan apa di ayat 9b? Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kata lemah lembut dan rendah hati adalah manifestasi wujud daripada jiwa yang telah pulih. Tubuh yang sehat itu adalah manifestasi dari jiwa yang sudah pulih. Jiwa yang pulih, jiwa yang sehat, akan terdapat tubuh yang sehat. Saudara boleh saja mengkonsumsi makanan-makanan bergizi untuk tubuh jasmani, tapi kalau jiwamu sakit, jiwamu terluka, pasti berdampak pada tubuh jasmani. Itu sebabnya gereja harus dimuridkan supaya jiwanya dipulihkan. Kalau jiwanya dipulihkan, jemaat-jemaat tidak lagi berkarakter kambing, bertanduk, suka tanduk. Istri tidak lagi berkarakter kambing, suka bertanduk. Tapi Alkitab bilang apa? Tunduklah seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Tidak ada ayat Alkitab mengatakan tanduklah hamba Tuhan, tanduklah pendetamu, tanduklah istrimu, tanduklah suamimu. Jemaat Tuhan, orang percaya itu domba. Domba yang tidak bertanduk. Gereja Tuhan yang tidak suka tanduk adalah gereja yang dimuridkan, anak-anak yang dimuridkan. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu mau dimuridkan, saya percaya jiwamu pulih. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kelegaan, ketenangan. Ikut Tuhan, jadi warga kerajaan Allah, menjadi murid Kristus, menjadi anak Allah. Bukanlah beban, tapi panggilan Tuhan, tapi panggilan Allah. Itu sebab yang kita harus alami, yang kita harus expose, yang kita harus manifestasikan adalah apa? Sukacita, kelegaan itu terpancar. Doa saya pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kiranya kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi warga kerajaan Allah di bumi ini, menjadi orang-orang yang mengalami kelegaan di dalam Kristus. Apapun yang sedang terjadi, apapun keadaan ekonomi kita, tidak akan mempengaruhi jiwa kita, sebab jiwa kita telah dipulihkan. Amin. Karena itu jiwa yang pulih, haruslah engkau hidup dalam kelegaan. Tuhan Yesus memberkati.